والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سبحانه وتعالى وعلى آله رحمه الله ونفعنا الله بالعلم يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani Al-Muhsin Rahmatan Ar-Rahim Al-Muhsin Rahmatan khassatan ilal mu'minina faqat. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Abda'u bismillahi, aku mengawali karangan ini dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, kasih sayang umum baik pada mereka yang mukmin maupun pada mereka yang kafir. Ar-Rahimi yang maha pengasih dengan kasih sayang khusus kepada mereka yang mukmin saja, terkhusus di akhirat nanti tidak ada yang mendapat rahmat kecuali hanya orang-orang mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utai segala puji. Lillahi itu hanya itu khusus milik Allah. Alhamdulillah segala puji, segala puji. Ya. Alhamdulillah. Tentang Allah sendiri bersihnya Allah kepada yang kepada Allah, yang makhluk kepada sama makhluk, ini semua dilahi oleh Allah. Rabbil alamin yang menjadi Rabb seluruh alam semesta. Alamin semua alam. Mestinya al-akhir, ya. Al-akhir karena memindahkan saling itu istilah. Jadi Rabbil alamin asalnya ya yang menjadi Rabb orang-orang yang punya akal. Bagaimana yang tidak punya akal? Apalagi yang tidak punya akal. Yang punya akal aja Rabbnya Allah, ya. Jadi asal alamin itu lil-akhir. Karena cuma tidak saling itu lil-akhir. Yang punya akal. Tapi kemudian ya bukan secara umum ya Rabbil alamin Tuhan alam semesta. Kenapa Rabb diartikan itu? Padahal Rabb itu mestinya ya yang mengelola itu, ya, yang menciptakan, yang mengelola kita rezeki, yang mengatur, yang memberikan kehidupan, dan suatu saat nanti yang menghancurkan alam raya. Selain Allah disebut alam. Nah, tidak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali Tuhan. Dan Tuhan ini adalah Tuhan persepsi orang Muslim. Karena Tuhan persepsi non Muslim itu tidak harus tidak harus tidak harus menguasai alam raya, tidak harus menciptakan, mengelola alam raya, tidak. Tuhan versi non Muslim. Maka kalau kita terjemahkan Rabbil alamin Tuhan alam semesta, ini Tuhan
versi orang Muslim. Karena kalau ya kurang pas memang ditentukan Tuhan Tuhan alam semesta itu kurang pas. Karena ya Rab gitu aja karena lebih pas. Ya. Karena kalau kita terjemahkan Tuhan, sementara menurut non Muslim Tuhan itu tidak harus apa pencipta alam semesta, tidak harus kodim dan seterusnya ya. Kemarin seperti itu. Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Pengatur, pengelola, pemberi rezeki, pencipta, penjaga alam semesta. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu ay a'lamu wa a'lamu. Saya tahu dan saya Allah ilaha illallah bahwa tidak ada sesembahan illa mawjud illallah kecuali yaitu Allah. Jadi khobarnya Allah adalah mawjud. Sementara illallahu, kenapa illallahu bukan illallah? Loh, kalau illallah berarti Allah masuk dalam ilah yang dinamikan. Padahal tidak. Ya kan? Maka kenapa illallahu bukan illallah? Karena illallahu itu jadi badannya maujudun. Oh, di mana maujudun itu khobarnya apa? Khobarnya laki. Ya. Jinsi. Maka la ilaha tidak ada sesembahan. Iku wujud sesembahan yang hak itu wujud. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallahu kecuali yaitu Allah. Yaitu ini mau yang wujud itu ya. Kalau diterangkan ini kan terangkan Ustaz jadi kayak gini. Kan orang awam jangan kayak gini kan bingung ya. Bingung apa enggak terangkan gitu. Ya la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak yang benar itu wujud illallahu kecuali Allah. Wahdahu satu-satunya. Berarti wahdahu hale satu-satunya. Hale sendirinya dia Allah. Wahdahu hale sendirinya dia atau satunya dia, satunya Allah ya, satunya. Wahdahu hale sendirian dia Allah. La syarika tidak ada sekutu. Itu maujud lahu bagi Allah. Lahu milik Allah. Tidak ada. Tidak. Allah tidak memiliki sekutu. Ya. Jadi Allah tidak memiliki sekutu. Ini langsung pertama kali syahadat ya. Alhamdulillah langsung syahadat. Sesuatu yang sama. Ini kalian bersekutu. Bersekutu itu sama-sama bareng-bareng belajar. Bersekutu di dalam sifat. Kalau pasukan sekutu pasukan yang bareng-bareng. Maka Allah tidak punya sekutu. Artinya apa? Tidak ada satupun pihak yang bareng-bareng Allah di dalam menciptakan alam semesta, di dalam menghidupi alam semesta, memberikan kehidupan kepada alam semesta, di dalam memberi rezeki pada alam semesta, ya, di dalam mengatur alam semesta, dalam suatu saat, ya, dalam menjaga alam semesta, dan dalam suatu saat nanti yang menghancurkan alam semesta. Allah sendiri nggak butuh orang lain. Dan nggak ada satupun yang barengi Allah di dalam melakukan itu. Maka la syarika tidak ada sekutu lahu milik Allah. Wa asyhadu ay a'lamu wa ta'budu. Kenapa sih alam wa ta'budu? Asyhadu itu bersaksi. Bersaksi itu harus didasarkan dengan ilmu dan harus yakin. Nah, ulama kita mengatakan syahadat seseorang itu tidak sah kecuali memenuhi 7
syarat. Ya, minimal 7 atau 8 atau 7 kita hitung aja. Yang pertama al-ilmu, ya. Harus didasari dengan ilmu. Yani munafin lil jahli. Kalau ada orang ya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, sementara tidak didasari dengan ilmu, ya nggak ngerti apa sih. Ya pokoknya hanya ngomong aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Apa maksudnya? Apa ya? Nggak tahu sih. Nah itu ikutan aja tidak sah. Al-jah berarti munafik lil jah. Nomor 1 syaratnya adalah al-ilm. Di mana ilmu itu munafik lil jah. Munafik itu menafikan, menegasi, ya, meniadakan kebodohan. Yang kedua adalah al-yaqin. Nah, harus yakin, harus mantap. Munafik lisyak, ya, di mana menafikan, meniadakan, menegasikan keraguan. Jadi kalau ada orang bersahadat, ya, kok dia ragu-ragu, ya nggak sah, syahadatnya nggak sah. Yang nomor 3 syaratnya adalah al-ikhlas. Munafin lil apa? Kebalikan ikhlas apa? Asyirk. Asyirk. Ikhlas itu murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena Allah. Kalau ada orang bersyahadat tujuannya bukan karena Allah, maka dia apa? Tidak sah. Ya, maka dia ya. Jadi yang pertama tadi apa? Syaratnya syahadat itu sah. Nomor 1 adalah al-ilm. Kalau ya, munafik lisan, kalau tidak didasari itu tidak sah. Kedua apa tadi? Al-yaqin, munafik lisyak. Kalau tidak yakin ada keraguan, maka kenapa ada keraguan? Ya karena tidak istidlal, tidak punya dalil. Kenapa sih Tuhan kok cuma satu? Apa ya? Saya hanya dengar aja katanya orang itu udah ngomong kayak gitu. Ya nggak sah. Harus tahu, harus ada dalilnya supaya tidak ragu-ragu. Itu harus ada dalil. Dalil itu ya bisa dalil aklan, ya bisa aklan, bisa fitriyan fitrah, dalilul fitrah, dalilul akli, dalilul nakli, dalilul fitrah. Ya, maka apa namanya? Ya, naklan tok bisa, aklan tok bisa, ya. Yang ketiga dalil fitrah. Nah, ini seperti itu. Kemudian kalau enggak, ya minimal kayak orang Arab itu, orang Arab itu ditanya, ya, Allah, ya, ditanya, kok, jadi apa dasarnya Allah kamu mengatakan Allah itu satu? Kok kamu mengatakan Allah itu ada? Apa dasarnya? Dasarnya apa? Al-ba'ratu tadullu alal ba'id. Was sayru tadullu alal masir. Nah, terusnya apa? Nah, apalah apa? Apalah takum hadil kainat atau hadal kaun as-samawat wal ard, ya, tadullu alal alimil khabir, ya. Kalau al-ba'rah telepong itu menunjukkan pasti ada bairnya, ada untang. Telepong itu kotoran. Kalau ada bekas telapak kaki itu pasti ada orang lewat situ, ya. Apakah ini alam raya ini tidak menunjukkan apa? Al-alimul khabir, Allah yang maha tahu dan maha khabir, maha waspada. Maka kita harus tahu kalau
Kalian ditanya kenapa Allah satu? Apa ya? Enggak tahu. Dalilnya sama sekali enggak sah. Ya. Bisa dalil akal, bisa dalil apa? Bisa dalil nakal, dalil nakal misalnya. Kenapa Allah satu? Enggak kan ada di dalam Al-Quran. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadi mantap. Jadi makanya ulama itu berbeda-beda. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak punya dalil, ya, jadi imanul muqallid itu tidak sah. Iman yang hanya ikut-ikutan, imannya orang yang ikut-ikutan itu tidak sah. Ya, sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Karena apa? Karena tidak bisa lepas dari keraguan-keraguan. Ya, jadi karena apa? Iman yang muqallid itu apa? Muta'awwidun lisyak, ya, atau ya itu tidak bisa lepas dari keraguan. Padahal syarat sahnya syahadat kita itu nomor satu apa? Al-alam, nomor dua adalah al-yakin, nomor tiga al-ikhlas. Selain Allah maka tidak sah. Kemudian yang nomor empat adalah al-qabul. Al-qabul itu menerima totalitas apa yang disampaikan oleh Allah, ya, di dalam kitabnya maupun Rasulullah SAW di dalam hadisnya, menerima secara totalitas. Kalau seorang menerima sebagian dan menolak yang lain, sebagian yang lain, maka tidak sah. Kalau kita masuk Islam total, jangan saya mau Islam yang ibadahnya aja, yang apa hukumnya atau yang lain tidak mau. Kita menerima syariat Islam secara total, nggak ada yang kita tolak, ya. Jadi juga kita menerima Al-Quran total. Makanya kita wajib beriman kepada Al-Quran itu tafsirian, ya. Tidak secara global yang kita terima, hanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, dengan akidah, nanti yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan atau ahkam atau syariat tidak kita terima, ya nggak sah, ya. Kita menerima secara global. Berikutnya adalah syaratnya as-sidqu, ya, adalah jujur. Kalau dia dusta di dalam bersyahadat, maka syahadatnya tidak sah. Syarat yang berapa ini? As-sidqu. Berikutnya, syarat berikutnya adalah al-mahabbah, adalah karena cinta. Ya. Kalau tidak mahabbah, tidak cinta, tetapi dia terpaksa, ya tidak sah. Mau bersaksi, persaksiannya tidak didasari atas mahabbah, tidak sah. Ya. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya adalah al-inqiyad, patuh tunduk, ya, terhadap perintah Allah, terhadap perintah Allah dan Rasulnya, ya. Jadi tidak ada penolakan, ya, harus tidak ada penolakan, patuh tunduk, jadi apa namanya, taat sepenuhnya, itu ya. Maka kita masuk Islam harus taat semua terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, ya. Kemudian berikutnya adalah ridho. Dan ridho, kalau Allah menentukan apa, ridho. Semua ketentuan Allah, ridho. Baik ketentuan Allah yang menyangkut hukum-hukum, menyangkut aturan, ya, atau menyangkut takdir, ya. Allah menentukan kita sebagai seorang laki-laki, ya ridho. Wah, nggak enak ya laki-laki. Islam sih maka dibebankan kepada laki-laki. Yang mending selain
Islam malah bareng-bareng, enak, ya, kewajiban bersama. Oh, enggak seperti itu. Ada orang nggak ridho kalian jadikan sebagai laki-laki dengan syariat Islam yang menentukan kewajiban terhadap laki-laki, syahadatnya nggak sah. Begitu juga kok seorang perempuan, nggak enak buat perempuan dibatasi, boleh ya, wilayahnya cuma wilayah domestik ya, lokal, di rumah aja, nggak boleh keluar, keluar juga batas, nggak boleh menguasai wilayah publik ya, kan nggak enak. Maka mereka yang tidak ridho protes-protes terhadap hukum Islam ya, nah, mereka hanya kayak gitu ya, apa gerakan gerakan apa feminisme ya, yang dianggap Islam ini memarginalkan perempuan. Islam ya, apalagi ada ya, dosen atau siapa saja lah ya yang menyimpulkan ayat-ayat misoginis, ayat-ayat yang memarginalkan perempuan, hadis-hadis misoginis, hadis-hadis yang memarginalkan perempuan. Nah, ini ada ketidaksenangan, ketidakridhoan terhadap hukum-hukum Allah, maka syahadatnya rusak, dia murtad. Ya, maka kita harus totalitas. Masuk Islam itu kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi. Teman-teman. Semangat sebenarnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu wa a'lamu wa a'lamu wa a'taqidu. Wa ya, kalau diteruskan ya bukan hanya wa a'lamu wa a'taqidu. Wa a'lamu wa a'taqidu. Wa apa tadi? Terusnya apa? Wa apa? Allah. Wa ukhlisu ya. Wa ukhlisu wa aqbalu wa apa? Wa arda dan seterusnya ya, dan seterusnya ya, ada semuanya ya, tapi disingkat aja lah, a'lamu wa ataqidu dan seterusnya tadi ya, ada wa uhibbu wa arda wa dan seterusnya wa anqadu dan seterusnya ya. Wa asyhadu anna Muhammad, wa asyhadu dan bersaksi sapa aku anna Muhammadan ing teman setuhune ya, ing sesungguhnya atau bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam abduhu itu hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Kenapa abdu dulu? Hamba dulu baru wa rasul. Karena kedudukan hamba Allah itu kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi. Kenapa? Ya kan disandarkannya kepada Allah. Hamba tapi hambanya Allah. Jadi menjadi kedudukan yang tinggi. Ya, kan abdul ya, abdul itu hamba. Nah, berarti Allahu maulana. Ya. Wa nahnu ibadu. Kita, Allah itu maulah kita. Allah itu mendorong kita. Ya. Sementara kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maula itu artinya Gusti ya, kalau diterjemahkan apa? Gusti. Apa boleh Gusti Allah itu? Ya boleh lah. Kan terjemahan dari Maula.
Rabbana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, Tuhan kami, anta maulana, engkau adalah Gusti kami. Yang pas itu Gusti. Kalau hanya pelindung, bukan hanya sekedar pelindung. Allah itu bukan hanya sekedar yang melindungi kita, yang nyukupi kita, yang semua kebutuhan kita yang nyukupi adalah yang ngatur kita, nyukupi kita, yang melindungi kita, yang memberi kehidupan kepada kita semuanya. Maka Maula itu Gusti. Ya, terjemahan lebih tepat itu Gusti. Kalau hanya sekedar pelindung kurang pas. Ini Maula, ya. Maula itu mustarak, mustarak lah, makna. Banyak kata yang mustarak, yang sama, tapi di dalam lafadznya saja. Tetapi kapasitasnya beda. Jadi kalau ada seseorang punya budak, itu yang punya budak disebut Maula, Sayyid atau apa? Maula. Sementara yang budaknya disebut abd atau raqiq. Abd atau apa? Raqiq. Maka tentu ya beda Maula Ndoro yang apa, seorang manusia dengan Ndoro Allah Gusti kita, ya Allah, Maula kita ya beda dengan maulanya seseorang. Oleh karena itu kenapa abdu dulu baru Rasul? Karena nisbatnya abdu ini kepada Allah sehingga menjadi yang paling mulia. Kenapa seperti itu? Karena hakikatnya hidup kita itu untuk mengabdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, karena hidup kita ini dicipta oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu menyembah, ya, menyembah kepada Allah. Maka kedudukan orang yang paling mulia adalah orang yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, tugas kita hidup adalah sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ibadah, ya, orang yang beribadah itu abdun, ya, hamba kepada Allah. Maka orang yang menghamba kepada Allah berarti orang yang paling bertakwa kepada, ya, orang yang bertakwa. Orang yang menghamba kepada Allah berarti orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kedudukan yang paling mulia adalah orang yang paling pandai menghamba kepada Allah atau orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, karena kedudukan yang paling mulia adalah manakala seseorang, ya, benar-benar bisa berubudiyah kepada Allah, ya, abad kepada Allah, mempersembahkan dirinya secara total kepada Allah. Oleh karena itu, kedudukan yang paling mulia adalah manakala seseorang benar-benar bisa menghamba kepada Allah, yakni abdu. Oleh karena itu, ya, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menempelkan sifat apa, abd ini, ya, kepada Rasulullah di saat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ketika apa? Ketika diisrakan, kemudian diangkat ke tempat yang sangat mulia, yaitu di Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa seperti itu? Karena kedudukan yang paling mulia, ya, adalah manakala seseorang menghamba, bukan untuk menghamba kepada yang lain, tapi menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena itu didahulukan dan didahulukan di sini, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru kemudian wa rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau lewat hafaz orangnya tidak dibaca takrib sallallahu, ya. Kalau
arsy ya dibaca tapi sallallahu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita seringnya pakai sallallahu ya. Ya, sallallahu ya, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Berdoanya pun semoga menambahkan rahmat Allah subhanahu alaihi pada beliau Rasulullah wasallam dan semoga menambahkan keselamatan subhanallah wa ala alihi yakni kepada Rasul wa ala alihi dan kepada keluarganya beliau Rasulullah washabi dan kepada sahabat beliau Rasulullah. Ini saya sering mengingatkan ini jumlah doa. Iya, jumlah doanya itu kita berdoa. Sholawat itu milik Allah kan at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu tahiyyat. Semua penghormatan milik semua keberkahan milik kita. Maka kita tidak boleh menghormati seseorang kecuali sesuai dengan kecuali sesuatu yang diperintahkan untuk kita hormati ya oleh Allah, diperintahkan oleh Allah karena penghormatan milik Allah. Begitu juga keberkahan milik Allah. Begitu dia sholawat milik, salam juga milik Allah. Allahumma antas salam wa minkas sayang. Ini kadang-kadang masih terdengar orang apa? Mari kita curahkan salawat dan salam. Mari ya enggak benar. Kapan kita bisa mencurahkan salat itu caranya gimana? Mari kita sampaikan salawat dan gimana caranya menyampaikan? Yang menyampaikan salawat salam itu Allah. Makanya ya kita berdoa ya kita hanya berdoa saja. Kemudian kalau titip salam nggak perlu titip salam untuk Rasulullah, nggak perlu. Ada orang mau umrah mau haji titip salam yang untuk Rasul, nggak perlu. Allah sendiri yang menyampaikan. Kenapa kalau kita titip pada seseorang, kita mengucapkan sholawat salam itu Allah sendiri yang menyampaikan. Oleh karena itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tapi kan nggak ada di hadapan kita. Kenapa kita assalamu alaika ayyuhan nabiyyu? Bukan asal sekali berada di baik assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi enggak. Yang ulama kita memilih yang ditarjih ulama kita yang dianggap kuat tetap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekalipun ada riwayat sahabat mengganti menjadi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi. Karena apa? Shallu kama ra'aitumuni. Berarti sholatnya Rasulullah ya kayak gitulah. Shallu kama ra'aitumuni as-shalat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan salatnya Rasulullah itu assalamu alayya. Enggak ada riwayat gitu. Jadi salam kita tetap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa nyampai? Lah yang nyampaikan Allah. Seperti itu ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti Rasulullah, sahabat dan keluarganya. Amma ba'da alhamdulillah wassalah wassalam ala man dzikir. Adapun setelah itu ya, fahada juz'un latif. Fahada maka utawi ini ay al-hadir khudri mahadir khudri yang ada di dalam hati ya. Karena ini khutbah dibikin, khutbah itu awal ini ya, betul kitab ini, awal kitab ini dibikin sebelum bikin apa? Belum bikin kitabnya. Kadang-kadang seseorang itu ngarang kitabnya dulu, khutbahnya pembukaannya itu belakangan ya. Nah, tapi ini sebelum, makanya pada ay al hadir
Sudah ada jalan itu, sudah ada semuanya, tinggal nulis tok. Ya. Fahada al-hadir fil. Tapi kalau bikinnya khutbah belakangan ya fahada, maka kitab ini hadal kitab gitu ya. Nah ini mana duluan? Nggak ada penjelasan ini. Pengarangnya bikinnya duluan apa belakangan, nggak ada penjelasan. Ya, sudah, kita anggap saja di awal. Oleh karena itu bahada mahadurofil, ini apa yang ada di dalam hati. Juz'un adalah bagian, satu juz, satu bagian. Latifun yang tipis kecil. Ya. Latifun yang lembut, maksudnya yang kecil. Ya. Juz'un latifun yang kecil, enggak besar ya. Yassarahullah, semoga mempermudah atau memudahkan hu ing juz latif sapa Allah taala ale maha luhur sapa Allah, maha tinggi sapa Allah. Bima tentang hal-hal yajibu atau bima fi bayanima, ya, di dalam menjelaskan hal-hal, ya, yajibu yang wajib, ta'allumuhu apa mempelajari ma, wa ta'limuhu dan mengajarkan ma, wal amalu dan mengamalkan bihi terhadap ma, lil khosi bagi orang yang khusus. Orang khusus itu orang pintar, ya. Orang khusus, wal ami dan orang yang umum, ya, bisa diartikan begitu. Orang umum ya orang kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang tidak apa namanya, tidak punya, ya, kebanyakan orang, ya, ada orang khusus itu orang spesial, orang yang ya kayak kalian lah, kayak kalian orang yang secara khusus belajar, ya, itu berarti orang khusus. Kalau orang umum ya orang sana yang luar sana, yang di luar sana yang eh, pengajiannya itu ya kalau paling hari Jumat khutbah itu orang khusus itu orang-orang yang khusus seperti kalian secara khusus hadir, ya, untuk mempelajari, belajar gitu. Wal ami dan orang. Nah, jadi kitab ini adalah menjelaskan hal-hal yang wajib dipelajari, wajib diajarkan, wajib diamalkan, diamalkan bagi orang yang khusus maupun orang yang kebanyakan orang umum itu kebanyakan orang yang khusus, orang yang yang istimewa, yang spesial. Wal wajibu, titik ini titik. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab. Wal wajibu utawi perkara kang wajib itu ma adalah sesuatu. Ma adalah sesuatu wa'ada yang menjanjikan Allah subhanahu fa'ilahu ing pelakunya bisawabi dengan ganjaran. Ya. Jadi wajib adalah sesuatu yang Allah menjanjikan pelakunya mendapatkan pahala. Wa adalah mengancam sapa Allah tarikahu ing orang yang meninggalkannya bi'iqabi dengan siksa. Mereka orang yang meninggalkan diancam siksa, itulah wajib. Wasama itu dan aku menamakan sapa aku hu ing juz latif. Aku nampakkan sulamat taufiki ila mahabbatillahi ala tahqiq. Aku namakan sulamat taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Ini namanya panjang. Sulamat taufik artinya sulamat taufik tangga pertolongannya Allah. Ila mahabbatillahi menuju cinta kepada Allah. Alat tahqiqi secara benar-benar. Ya, ini tangga meraih taufik dari Allah untuk mendapatkan kecintaan Allah, ya, atau menuju cinta kepada Allah dengan atau secara benar, dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, ya, sebenarnya. Ini namanya luar biasa namanya. Kalau kita
kepengen tangga itu berarti ya yang mengantarkan kita ya, untuk bisa meraih tangga ke atas yang meraih tauhidnya Allah, untuk menggapai cinta Allah dengan sebenarnya. Jadi kalau kita mengamalkan ini, kita mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan kitab ini, maka kita akan mendapatkan cinta Allah dengan sebenar-benar. As'allahu al-karim. Minta sopo aku Allah al-karimah, yang Allah al-karimah yang maha pemurah, an yaj'ala. Aku minta ing olehnya ing yento, atau agar uh, menjadikan sopo Allah. Zalika yang mengkono seslatif. Aku minta kepada Allah agar ia menjadikan legislatif ini, kitab ini, legislatif itu kitab kecil ini ya, minhu, aku jadikan minhu walahu wa fihi wa ilaih. Minhu, muncul dari Allah. Aku minta kitab ini munculnya dari Allah, dari taubat Allah, dari hidayah Allah, dari anugerah Allah, dari ilmu Allah dan seterusnya ya. Minhu, dari Allah ya, muncul dari Allah. Walahu, dan ikhlas khalisallah ya. Minhu sadiron minhu. Walahu wa khalisallah, walahu, dan murni untuk Allah. Wa fihi, maksudnya untuk Allah, maksudnya tidak riya, tidak apa gitu ya. Wa fihi, dan menyintai Allah. Fi itu menyintai ya. Jadi kalau rohib tu fihi, aku mencintai dia. Nah, tapi kalau rohib tu anhu, aku benci dia. Ya, kalau an itu benci, kalau fi menyintai ya. Wa fihi, dan menyintai Allah. Wa ilaihi, dan menuju atau fihi, di jalan Allah itu. Fihi mahabbatan fihi, mahabbatan fihi. Wa ilaihi, atau wa fihi rohbatan fihi, sama saja ya. Rohbatan fihi, menyintai Allah. Wa ilaihi, dan kembali kepada Allah, kembali kepada rojian ilaihi. Wa ilaihi rojian ilaihi, atau wasilan ilaihi, sampai kepada Allah ya. Wa ilaihi wasilan ilaihi, sampai kepada Allah, maksudnya diterima oleh Allah. Wa mujiban lil qurbi. Itu bahasa Arab itu ada yang disingkat-singkat kayak ini. Nah, singkat membuang mu'alak namanya ya, yang dimunculkan majrur jar majrur, membuang mu'alaknya. Maka artinya ya sesuai dengan mu'alaknya ya kan. Seperti itu. Maka pakai dhok seperti itu. Pakai sense. Wa mujiban lil qurbi, dan mujiban yakni jadi sebab ya, yang mengantarkan lil qurbi, menuju kepada Allah. Lil qurbi, menuju dekat kepada Allah. Wa zulfa, dan sama qurbu dan zulfa itu sama. Wa zulfa, dan sama dekat. Coba bahasa lain dekat itu apa? Siapa yang bisa dekat, bahasa lain apa? Bahasa. Jadi kalau kita menerjemah itu belum, bahasa Arabnya juga kok. Bahasa Indonesianya pakai dekat lagi, ya kurang pas. Ya harusnya
pakai bahasa lain yang artinya dekat apa? Apa? Nggak ada miskin ya. Bahasa miskin ini. Mana nggak ada yang wazulfa ya, dan nggak ada lagi apa? Ya sudah ya. Ya kalau begitu wawunya tafsiriyah. Wazulfa, nah, ya ini dekat dengan Allah. Nah, wazulfa dan ya ya dekat nggak ada lagi, nggak punya bahasa lain. Wazulfa dan dekat ya sejak ladaihi di sisi Allah, di sisi Allah yakni di surganya ya. Wazulfa ladaihi dan dekat ladaihi di sisi Allah, dekat dekat tapi dekatnya ke atas ya, surga itu di atas ya. Ladaihi di sisi Allah ya, di surga Allah, di sisi Allah, di surga Allah. Wa yuwaffiqa man waqafa alaih. Jadi mengantarkan ya, kita ini harapannya pengarang kitab ini akan mengantarkan beliau menuju dekat kepada Allah dan apa dekat untuk dekat yakni itulah dari yang dekat di surga, karena surga itu apa jannatin na'im itu kan eh, ada sidratul muntaha indah jannatul ma'wa, jannatul ma'wa itu Firdaus A'la itu paling tinggi sana, dekat dengan arsy. Wa yuwaffiqa man waqafa alaihi. Wa yuwaffiqa dan aku minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik, memberikan pertolongan man siapa saja waqafa yang waqafa alaihi yang melihat yang melihat sopaman alaihi pada kitab ini di surat ini lil amali untuk diamalkan. Waqafa berhenti di sini, berhenti ngapain berhenti 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 pada kitab ini yang melihat aja ya. Lil amali untuk mengamalkan bimuktadahu, mengamalkan bimuktadahu terhadap tuntutannya di surat itu kitab ini ya. Jadi siapa semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang uh, membaca melihat kitab ini untuk diamalkan, untuk mengamalkan apa yang dituntut oleh kitab ini ya. Jadi, kitab ini nyuruh mengamalkan ya diamalkan, kitab ini nyuruh apa dilakukan ya. Sumat apa itu? Sumat tarakti bitawat juji binawafil. Sumat tarakti lalu naik ke atas ya, naik ke atas. Bitawat juji dengan setelah mengamalkan kitab ini ya, tuntutan kitab ini, sumat tarakti lalu naik 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 iya naik ke atas ya, naik ya ini levelnya naik bitawat judi dengan tawadud itu menyenangkan
diri atau me, tawadud, me, me, tawadud ya tawadud itu yakni membuat senangnya diri, ya. Membuat apa? Membuat senangnya dirinya binawafili dengan menjalankan amal-amal sunnah. Ya, setelah mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, ya, tuntutan kitab ini, apa yang diperintahkan kitab ini, maka kemudian dia naik levelnya lagi, ya, yakni membuat senang dirinya untuk melakukan apa? Amal-amal sunnah. Liyahuza hubbahu wa walahu. Liyahuza agar dia memperoleh, agar memperoleh sapa diaman ini, agar memperoleh sapa diaman hubbahu ing cinta Allah, wa wala dan setia kepada Allah, kesetiaan Allah atau loyalitas kepada Allah. Ya. Ini karena ada hadis wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi dan seterusnya, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi dan seterusnya, ya. Nah, ini seseorang yang jadi menjalankan amal-amal kewajiban yang ada di dalam kitab ini. Tadi kan kitab ini itu menerangkan hal-hal yang wajib. Setelah mengamalkan kewajiban, kemudian naik dengan apa? Senang, ya, membuat dirinya senang menjalankan amal-amal sunnah. Setelah melakukan amal sunnah, amal kewajiban dan memperbanyak amal sunnah, maka dia akan meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang ada dalam hadis itu, ya. Hadis Bukhari, ya. Jadi seorang hamba itu tidak takarrub kepada Allah dengan menjalankan amal sunnah sampai kemudian apa? Allah menyintai dia. Ya. Jadi kalau dia seseorang menjalankan amal sunnah, amal wajib dilakukan semua, kemudian ditambahi amal-amal sunnah, maka dia pasti akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dicintai oleh Allah. Faslun hada faslun. Yajibu ala kafatil mukallafina, yajibu wajib ala kafatil mukallafina, atas semua orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf yakni al mukallaf itu yakni al baligh al aqil, ya. Al mukallaf yakni al baligh al aqil. Al mukallafin ya al bal al mukallafin ai al balighin al aqilin, ya. Orang-orang yang baligh dan berakal. Balik itu ya, tanda-tanda balik itu ya, perempuan sudah haid, ya, laki-laki yang sudah pernah basah. Perempuan bisa basah apa enggak? Nah, ini bisa, ya. Ad-dukhulu fi dinil Islam. Apa yang wajib? Ad-dukhulu masuk fi dinil Islami, di dalam agama Islam. Wasubutulan dan tetap fihi fi dinil Islam, tetap dalam agama Islam, alat dawami ingatasi selawase, ya, selawase, ya, selamanya, ya, hal ini tepi ingatasi selawase. Jadi selamanya dia seseorang mukallaf itu harus masuk Islam dan tetap di dalam Islam, tidak boleh keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Dia harus tetap dalam Islam selamanya. Wal nizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan netepi sesuatu lazima yang wajib opoma alaihi pada mukallaf, alaihi padanya, pada mukallaf, ya, alaihi apa
alaihi pada mukallaf minal ahkami, yakni hukum-hukum, ya, atau di antara hukum-hukum atau yakni hukum-hukum yang membayarnya. Jadi orang mukallaf, semua orang mukallaf itu wajib masuk Islam, wajib tetap di dalam agama Islam ya, selama-lamanya, dan menetapi apa saja yang wajib baginya, hukum-hukum yang wajib baginya harus dilakukan. Mimma yajibu ilmuhu, dan di antara apa-apa yajibu yang wajib ilmuhu apa mengetahui man, waktu qadruhu dan meyakini ma, mutlakon secara mutlak. Secara mutlak yakni dia merdeka atau tidak, ya, Muslim atau kafir, semua ini wajib ya, mutlakon bidunika itu. Famimma yajibu ilmu wa i'tiqad, di antara apa yang wajib diketahui dan diyakini, gitu ya. Kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Wanutku bi, dan diucapkan. Wanutku dan melafadzkan. Kalau ini jadi fa'il ya. Fa'il. Jadi kalau kita terjemahkan terjemah nahwiyah ya, terjemah nahwiyah ya, maka itu di antara hal-hal yang wajib ilmu opo mengetahui mah, ma'rifatu dan yakini mah, mutlaqan hal mutlak secara mutlak, wanutku dan mengucapkan dengan mah fil hali pada sekarang, pada saat sekarang, pada sekarang ini, fil hal sekarang ini, ingkana kafiran, jika dia seorang ingkana jika ada sopo dia orang tersebut ya, kafir itu kafir. Jadi kalau dia kafir harus mengucapkan seketika. Wa illa fi sholati, wa illa wa illam yakun kafiran, jika dia bukan kafir, fi sholati, maka di dalam sholat asyahadatani, apa di antara yang wajib diketahui dan diyakini ya, dan diucapkan adalah asyahadatani, utawi dua syahadat. Jadi siapapun dia secara mutlak, nah, di antara hal yang wajib diketahui, diyakini dan diamalkan adalah diucapkan adalah apa, syahadat. Syahadat ini wajib diyakini, diketahui, diyakini dan diucapkan bagi atas siapa saja. Untuk apa, baik muslim maupun kafir wajib mengucapkan syahadat. Cuma kalau muslim, kalau non muslim wajib diucapkan langsung fil hal non muslim, tapi kalau muslim cukup ketika sholat. Kalau dia seorang muslim cukup ketika apa? Sholat. Sholat itu, kita sholat itu menjalankan kewajiban kita. Di antaranya adalah kewajiban kita mengucapkan syahadatain. Ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kewajiban seseorang. Semua wajib mengucapkan syahadat. Kalau orang kafir wajib seketika mengucapkan syahadat. Kalau orang muslim cukup ketika dia sholat. Apa itu syahadatan? Wa huma utawi syahadatan iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tadi sudah dijelaskan juga. Wa man asyhadu utai artinya asyhadu an la ilaha illallah, antak lama watak kita ini dijelaskan lagi. Antak lama adalah bahwa engkau mengetahui sapa engkau, watak takida dan meyakini sapa engkau, watu minat dan beriman sapa engkau, watu saddiqa dan membenarkan sapa engkau, an la ma'budu, kalau diteruskan watak bala dan menerima sapa engkau, watu khlisa dan mengikhlaskan sapa engkau, wan engkau yang kau watang koda dan tunduk patuh sapa engkau. Terusnya apa tadi? Watu hibbah dan mahabbah sapa engkau, watardo dan ridho sapa engkau, apalagi
Ya. Anla ma'budah, bahwa tidak ada sesembahan bihaqqin secara benar fil wujud di dalam wujudnya, di dalam eksistensinya, illallahu, kecuali sallallahu la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallahu, kecuali yaitu Allah. La ma'budah bihaqqin fil wujudi illallahu, kecuali yaitu Allah. Al-wahid itu yang satu. Al-ahadu yang tunggal. Al-ahadu yang tunggal. Tunggal di sini bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Sudah diterangkan kemarin ya. Al-awwalu yang maha awal. Awal yakni apa? Apa? Qabla kulli syai' bila bida. Al-qadimu ya, al-qadimu itu bila bidayah. Al-qadimu yang maha dahulu dengan tanpa permulaan, bila bida. Al-hayyu ya, al-qadimu, al-qadim yang maha dahulu, yakni bila bidayah. Al-hayyu yang maha hidup. Al-qayyum yang maha ngurusi makhluk. Jadi semua makhluknya yang ngurusi Allah. Al-baqi yang maha kekal. Ad-daimu yang maha langgeng. Jadi al-qayyum bisa juga al-qayyum yang maha. Jadi al-qayyum itu artinya bisa al-qaim bidzati. Awal jadi al-qaim bidzati. Atau yang ngurusi yang lain. Qayyum samawati wal ardh, yang ngurusi langit dan bumi. Bainahuma, semua yang ngurusi Allah. Al-Qayyum yang maha ngurusi. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alal, maka para laki-laki itu adalah qawwam yang banyak ngurusi urusan perempuan, yang memimpin perempuan. Memimpin ya urusannya semuanya diserahkan kepada laki-laki. Laki-laki itu semuanya mau masak, mau nyuci, mau semuanya itu kewajibannya laki. Sampai nyusui itu kewajibannya laki-laki. Kalau perempuan kan nggak bisa nyusui, makanya kalau istrinya minta apa, duit dikasih. Ini ongkosnya nyusui saya belum dikasih, yuk dikasih. Makanya ayatnya di mana? Walati apa? Oh ya, aku mikir Swen gitu. Swen mana mikir Swen? Al-Khaliqu al-Baqi yang langgeng, ya, ad-daimu yang ad-daim yang tidak yang al-Baqi yang kekal. Kekal itu maksudnya bila nihayah, ya, tanpa akhir. Itu ad-daimu yang tetap tidak berubah-ubah itu, ya. Ad-daim yang tetap tidak berubah-ubah. Al-Khaliqu, jadi Allah ini tidak berubah-ubah.
dari awal sebelum ada alam raya sudah punya sifat apa? Al-Alim, sudah punya sifat Al-Khaliq. Tidak berubah-ubah. Bukan setelah menciptakan baru kemudian punya sifat Al-Khaliq. Tidak. Terus dari zaman azali sebelum adanya alam raya, sifat Allah itu sudah ada semuanya. Tidak tambah, tidak kurang, tidak berubah. Ya Allah. Ya. Jadi sebelum ada alam raya, semua sifat Allah sudah lengkap. Bukan setelah ada alam raya baru kemudian punya sifat baru lagi, tambahan baru lagi, punya yang sifat ilmu baru tahu. Tidak, semuanya sifat Allah sudah lengkap, tidak berubah. Al-Khaliqu yang maha menciptakan, Ar-Raziqu yang maha memberikan rezeki, Al-Alimu yang maha tahu, Al-Qadiru yang maha kuasa, Al-Fa'alu yang maha melaksanakan lima yuridu terhadap apa saja yuridu yang berkehendak sapa Allah. Masya Allah kan, utai apa saja, sya'a yang berkehendak. Yuridu menginginkan sama aja ya. Sya'a yang berkehendak sapa Allah, makana iku akan ada apa ma ya, karena itu ada apa ma. Jadi apa saja yang Allah berkehendak, yang dikehendaki oleh Allah gitu ya. Jadi kalau terjemahnya, kalau maf'ul bihnya didahulukan menjadi di dalam bahasa Indonesia itu tidak harus mabni maf'ul, tidak harus mabni majhul. Seperti masya Allah, karena ini kan sya'a mabni maklum. Tetapi karena maf'ul bihnya didahulukan, diterjemahkan menjadi di. Ya, masya Allah kan, kayak apa saja sya'a yang berkehendak sapa Allah ingman, karena iku atau ya akan ada apa ma. Jadi apa saja yang dikehendaki oleh Allah akan ada. Wa ma lam yasha lam yakun, wa ma dan utai apa saja lam yasha yang tidak berkehendak sapa Allah iku lam yakun, maka ya, itu tidak akan ada. Lam yakun itu tidak akan ada apa ma. Jadi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan ada. Jadi kalau maf'ul bih didahulukan itu menjadi apa? Menjadi terjemahkannya menjadi di, sekali itu belum maklum. Zaidun dharabahu amrun. Terjemahnya bagaimana? Zaidun, Zaid dipukul Amr. Ya, karena maf'ul bihnya apa? Didahulukan. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula, dan tidak ada daya untuk menghindari keburukan. Wala iku maujud ya. Wala quwwata, dan tidak ada upaya untuk meraih kebaikan, iku maujud. Itu termasuk ya kebaikan apa saja, kebaikan dunia dan akhirat ya. Wala haula, dan tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat, boleh. Keburukan kan apa saja ya. Wala quwwata, dan tidak ada upaya kekuatan untuk bisa taat kepada Allah, boleh. Illa billahi, kecuali mendapat pertolongan Allah, bitaufikillah wa hidayati al-aliyyi yang maha tinggi, al-azim yang maha. Ini akidah kita ini. Jadi kita tidak punya daya apapun untuk meraih kebaikan, untuk menghindari keburukan, meraih kebaikan ya, kecuali semuanya itu atas pertolongan Allah, atas hidayah Allah. Al-azimi yang maha agung, mausufun bikulli kamalin. Huwa utai Allah mausufun itu disifati bikulli kamalin, dengan semua sifat kesempurnaan. Jadi Allah disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan itu ya, hanya sifat Allah yang sempurna. Munazzahun, dan dibersihkan angkuli nafsin dari semua kekurangan, semua sifat kekurangan, dan semua sifat makhluk. Dari semua sifat makhluk itu ada sifat kekurangan.
yang sempurna hanya Allah. Wa kamala illa lillah. Laisa kamitslihi syai'un, laisa tidak ada kamitslihi seperti Allah. Syai'un sesuatu. Kamitslihi ini kafnya zaidah. Ya, kafnya zaidah. Tujuannya letakit. Maka nggak boleh diartikan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah. Syai'un apa sesuatu apapun. Jadi kalau ada nakirah fi siyaqin nafyi itu terjemahnya ditambahi pun, ya. Tidak ada seperti Allah syai'un apa sesuatu apapun. Sesuatu apapun yang seperti Allah. Kafnya itu zaidah, nggak usah diartikan, nggak boleh diartikan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah. Nggak ada seperti Allah. Berarti yang seperti Allah ada, yang nggak ada seperti Allah. Ya, enggak seperti itu. Ini kafnya lizaidah. Lizaidah itu untuk menguatkan apa? Menguatkan statement, ya. Letakit untuk menguatkan statement. Jadi enggak ada sesuatu apapun yang seru, yang semisal Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Utai Allah itu as-sami'ul yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Bahwa al-qadimu wa masyahu hadis, bahwa Allah itu al-qadimu dat yang maha dahulu, wa masyahu hadis, utai apa saja sesuatu yang selain Allah hadis itu datang baru, ya, itu baru, yang lain baru, yang maha dahulu hanya Allah. Pada zaman azal, ya, zaman azal itu zaman sebelum adanya alam raya, itu yang ada hanya Allah. Maka adanya Allah itu ya ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan Allah. Ada Allah secara apa? Secara logika Allah ada sendiri. Tidak ada yang mengadakan Allah. Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah ada dengan sendiri. Allah al-Khaliq. Makanya wajibul wujud. Secara logika keberadaan Allah itu wajib menurut logika. Ya. Karena mustahil alam raya ini ada dengan sendirinya. Maka alam raya ini hadir. Selain Allah itu hadir dan Allah adalah qadir. Dan nggak boleh ngomong Allah menciptakan dunia sendiri. Ya, akal nggak masuk akal. Logika. Oh, menciptakan dunia berarti Allah jadi hadir. Ya, nggak ada. Jadi Allah ada bila tidak ada sendiri. Nggak ada. Qadir itu tidak didahului dengan ketiadaan. Ya, Qadir maha dahulu maksudnya tidak didahului dengan ketiadaan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu hadir baru ada, maksudnya baru ada, didahului dengan ketiadaan. Kalau Allah Qadir maha dahulu, maksudnya tidak didahului dengan ketiadaan. Makanya ketika setan disitu, yang ciptakan Allah siapa? Langsung kita disyariatkan untuk bertawaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ngajakan dari itu namanya. Kita nggak pakai logika, ya. Kita langsung bertawaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita punya kalau bisik-bisik setan di sana mau. Makanya kita bertawaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kita pakai bahasa orang sini. Antir itu bahasa orang sini. Wahwa al-khaliqu amma aswah makhlukun. Wahwa utai Allah. Itu al-khaliqu dan yang menciptakan. Wa ma siwahu makhlukun. Utai apa saja siwahu yang selain Allah, makhlukun itu diciptakan oleh Allah. Wa kalamuhu qadimun. Ini akidah ya.
diawali dengan akid. Karena tadi kan Sulam Taufik itu menjelaskan apa saja yang wajib atas seorang kawan, orang yang balik dan akid. Balik. Wa kalamuhu qadim, utawi firman Allah. Qadimun itu dahulu, maha dahulu. Jadi firman Allah itu qadim. Karena apa? Karena firman itu sifat Allah. Sifat Allah itu qadim semua. Sifat Allah itu Allah qadimah. Ya. Allah qadim, yakni apa? Tidak didahului dengan ketiadaan. Itulah saja. Qadim itu maha dahulu, yakni tidak didahului dengan ketiadaan. Kasa ini seperti semua sifatnya Allah itu juga qadim. Li'annahu subhanahu mubayyin li jami'il makhluqat. Li'annahu, karena sesungguhnya ia Allah subhanahu halim maha suci Allah, mubayyin itu berbeda. Beda nih itu apa? Mubayyin itu menyelisih, beda itu apa? Menyelisih, ya, tidak sama. Li jamil makhlukati, terhadap semua makhluk, fidzati wal af'al wasifat, dalam zatnya, wal af'al dan perbuatannya, wasifati dan sifat-sifatnya. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Amma yaqulu zalimun, maha tinggi, amma yaqulun, jauh dari apa, ya, apa saja, terbebas dari apa saja, ya boleh. Yaqulu, yang berkata az-zalimuna, sopo orang-orang zalim, uluwan kabira, uluwan dengan maha tinggi, kabiron yang lagi apa, maha besar. Jadi uluwan kabira, maha tinggi yang tinggi-tinggi, tidak kabiron yang besar. Itu maksudnya uluwan kabirun yang maha tinggi yang tidak disamai oleh siapapun. Jadi ketinggiannya ini kita juga tidak boleh uluwan itu terus kita berpikir sifat Allah yang maha tinggi terus kayak tingginya makhluk. Nggak boleh, kita nggak boleh bayangkan Allah, ya. Kalau makhluk balik Allah bikhilafi, dari apa yang terbesit dalam hatimu, Allah berbeda dengan hal itu. Allah berbeda dengan hal itu. Wa mana asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Utai artinya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahwa asyhadu, aku bersaksi supaya aku anna Muhammad, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Itu anta'lama wa ta'taqida, bahwa mengetahui sapa engkau wa ta'taqida, dan meyakini sapa engkau atau sedekah, dan membenarkan sapa engkau atau mina, dan beriman sapa engkau. Kalau diteruskan ya wa berusaha dan mengikhlaskan sapa engkau wa taqbala wa apa terusnya, bertiba wa tardo wa tangqada, dan seterusnya, ya. Ana sayyidina sesungguhnya pimpinan atau junjungan kami, atau pimpinan kami, atau ya pimpinan kami, wa nabiyana, dan nabi kami, Muhammadan, Muhammad anna sayyidina Muhammadan. Kok enggak ada alifnya? Ada kan? Ada alifnya apa enggak? Ada. Itu Muhammadan. Loh. Kan pembaca si Rasulullah. Enggak ada. Kabarnya nanti Abdullah wa Rasul, ya. Anna nabiyyana Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad ibnu Abdillah, ya, harusnya ada alifnya lah.
Masa nggak ada alifnya? Anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad ibn Abdullah Muhammadan ibn Abdullah, yang jadi anak laki-lakinya Pak Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdullah ini anak laki-lakinya Abdul Muttalib. Ini lamnya ya ada tasdidnya lah. Muttalib asalnya mutatallib, ya. Mutatallib, kemudian taknya diganti tok, diubahkan menjadi Muttalib. Ibni Abdul Muttalib ibni Hasimin, anak laki-lakinya Hasyim, ibni Abdul Manaf, anak laki-lakinya Mbah Abdi Manaf Al-Qurasyi, yang berbangsa Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi, hamba Allah, wa Rasul, dan utusan Allah, ila jami'il khalqi, ke seluruh makhluk. Kok ke seluruh makhluk? Lah iyalah. Jadi Rasulullah itu diutus ke seluruh makhluk, termasuk kepada malaikat. Cuma kalau kepada jin, ya kan gimana? Ayatnya gimana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam. Kalau rahmat kepada seluruh alam itu berarti kalau jin dan manusia itu rahmata taklif, ya. Kalau malaikat jadi kalau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuma bedanya kalau Rasulullah diutus, ya, irsala taklif. Kalau ilal jin wal ins irsala taklif. Kalau ilal malaikat irsala tasyrif, ya. Irsala tasyrif. Termasuk kepada ghairil malaikah, jin, jamaat, semua kan lil alamin semuanya, ya kan? Itu bentuk rahmat Allah kepada seluruh alam. Maka Allah mengutus Rasulullah. Cuma diutusnya Rasulullah untuk jin dan jin manusia ini adalah taklif, risalah taklif, ilal wama ilal malaikah wa ilal ghairihi ila ghairihi ilal ghairil jadwal wal ins, itu tasbih, untuk kemuliaan. Ila jamil khalqi, wulida, dilahirkan sapa Rasulullah di Makkah, di Makkah, yang dalam Makkah, wa bu'itha, dan diutus sapa Rasulullah biha, di Makkah, wa hajara, dan hijrah sapa Rasulullah ilal Madinah, menuju Madinah, wa dufina, dan dimakamkan sapa Rasulullah via di Madinah, wa annahu, dan sesungguhnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun, itu orang yang benar, fi jami'i ma, di dalam seluruh apa saja, akhbaro, yang mengabarkan sapa Rasulullah bi dengan ma, terhadap ma, ma, ya, bihi, mengabarkan bihi, punya, gak usah diterjemahkan, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ba itu di sini adalah idiom, ya. Huruf jar itu, jadi kalau isim itu kata benda, fi'il kata kerja, maka huruf itu adalah kata tugas. Tugasnya apa? Tugasnya nyambungkan isim atau fi'il, seperti itu. Jadi idiom, ya, nggak perlu diterjemahkan, kadang-kadang nggak perlu diterjemahkan, atau bisa terjemahnya beda. Makanya kalau a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah. Kok kepada, tidak dengan? Ini namanya idiom. Idiom itu sesuai dengan apa? Dengan konteks bahasa.
Ya, iya, keduanya bisa terjemahkan. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Ya, seperti itu. Tidak ideal itu. Maka seperti ini. Wa ma'akhbar di apa yang Rasulullah mengabarkannya. Famin dalika, maka ikut di antara hal itu adalah azabul qabri, siksa kubur. Kita wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Azabul kubri wa na'imuh, dan kenikmatan kubur. Wa soalul malakaini, dan pertanyaan malaikat, dua malaikat mungkarin, yaitu mungkar wa nakirin, dan malaikat nakir di kubur ya. Wal ba'su, dan ba'as, kebangkitan ya. Wal hasru, yakni kebangkitan, yakni setelah kiamat ya, ditiupnya sangkakala oleh Israfil pertama kali, itu kiamat, mati semua. Kemudian setelah 40 masa ya, bisa tahun, bisa apa, Allah alam ya, 40 masa, kemudian Israfil meniup sangkakala kembali, kemudian bangun semua ya, kembali ruh ke jasadnya, bangun semua, kemudian giring hasab wal hasru, dan digiring kepada mahsyar itu ya, wal kiamat, dan kiamat, wal hisab, dan hisab itu perhitungan amal, wasawabu, dan pahala, wal adabu, dan siksa, wal mizan, dan timbangan amal, itu semua itu ada semua ya. Kita wajib meyakini wanar, dan neraka, wasirat, dan sirat, wal haud, dan telaga, wasyafaat, dan syafaat, wal jannah, dan surga, wal khuludu, dan langgeng, waru'yatu, maksudnya langgeng ya, khuludu ahli jannah bil jannah, wa khuludu ahli nar benar, langgengnya penduduk surga di surga, langgengnya penduduk neraka di neraka. Waruyatu, dan ru'yatullah ya, waruyatu, dan melihat ilahi pada Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah di jannah di surga. Nah ini biduni kaifin walan husarin wala ya, biduni kaifin walan husar, kita melihat ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sudah kita wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa nu'minu bil malaikati, dan yang tahu beriman sapa kita tu'mina ya engkau sapa engkau bil malaikatihi, bil malaikatullah, terhadap malaikat Allah, wa rasulih, dan rasul Allah, wa kitab Allah, bil qadari, dan terhadap takdir Allah, ketentuan Allah, khairi, baik-baiknya takdir, wasari, dan buruknya takdir, wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khatimun nabi, itu penutup para nabi, wa sayyidu waladi Adam, dan penghulu anak Adam, maksudnya manusia ajmaina, halis semuanya. Wallahu a'lam. Ya, ini sudah keterangannya di Aqidatul Awam, sudah perlu diterangkan lagi apa enggak? Ya, sudah malam ya, dan tidak perlu diterangkan lagi. Ini intinya seorang mukmin ya, wajib meyakini seorang mukallaf, wajib meyakini itu semua ya, wajib bersyahadat, syahadatain, wajib syahadat yang pertama yakni la ilaha illallah, tidak ada pihak yang layak untuk disembah kecuali ya, disembah secara benar ya, kecuali Allah. Tidak ada pihak yang disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu. Tidak ada pihak yang layak pada yang kita persembahkan, ketaatan kita, ibadah kita, amal kita, hidup kita, mati kita, kecuali Allah. Yang kedua adalah bersaksi bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita percaya ya, kita jadi kenal di mana beliau dilahirkan. Nah, ini wajib tahu di mana dilahirkan di Mekah, kemudian diutus di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, di makam di Madinah ya. Bahkan tadi Aqidatul Awam kita mengenal putra putrinya, mengenal istri-istrinya ya, kerabat-kerabatnya, pamannya, dan seterusnya ya. Setelah itu kita wajib pula meyakini apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah itu semuanya benar ya. Yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib ya,
semuanya benar, ya. Dan yang lain dari yang maupun yang lain semuanya benar, baik yang ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sahih, maka tidak boleh kita meragukannya. Itu akan merusak keislaman kita. Kita wajib meyakini semuanya apa yang ada dalam di hari akhir. Kita wajib beriman kepada Allah, Rasulullah, kita kepada Allah, kepada Allah, kemudian hari akhir, dan apa yang ada di hari akhir, ada neraka, surga, azab, dan seterusnya, syafaat, semuanya kita percaya dengan meyakini dengan etikal dan jazimah, keyakinan yang mantap bahwa la yuqarruhu wa la yasubuhu wa la yumansihuhu sakun wala oraibun wala tiabun, ya, tidak ada sama sekali keraguan, kebimbangan sedikit pun, ya. Seperti itu pasukan kita. Ini yang pertama kali, wallahu alam, ya, kewajiban yang pertama kali. Berikutnya faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzul islamihi wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Atau yang mengatakan beliau itu masuk yang kelas dalam urusan murtad. Kita nanti akan lewat, insya Allah, sejauh mana kebenaran orang yang menyatakan seperti itu, kerasnya gimana, ya, keras tidaknya itu ya dia di mana kerasnya, ya Islam, menjaga Islam ya dengan seperti itu, ya. Nanti kita melihat sejauh mana kerasnya kita di masing-masing pasal, insya Allah, ya. Cukup, ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.